harus saling banyak minta maaf. Ayo jangan malu-malu. Kenapa para mubalik, para dai, para ustadz nanti setiap akhir ucapannya kalau ada salah kata, kalau ada salah ucap, ada salah tindak, tolong maafkan kami. Kalau ada yang baik itu semata-mata datangnya dari Allah, tapi kalau ada yang salah-salah itu datangnya dari kami. Kenapa diucapkan seperti itu? Karena bisa jadi di situ ada kesalahan. Salah ucap, salah ungkap dan sebagainya. Sebelum kita itu berpisah, saling minta maaf. Selama kita masih minta maaf, selama itu pula insya Allah kita akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Selama manusia mengatakan, baik saya maafkan, cukup itu. Urusan Allah itu pasti akan memaafkan. Karena Allah lebih memaafkan daripada manusia. Yang penting kalau kita mengatakan, maafkan saya ya. Oh iya saya maafkan antum Ustaz, itu selesai. Tapi kalau sudah manusia tidak memaafkan, sementara kita ada salah dengan dia, itu yang bermasalah. Jadi selama di dunia kita belum memaafkan, dan belum kita minta maaf, selama itu pula berarti nanti di akhirat ada tuntutan. Masih ingat tidak ceritanya Nabi Allah Daud alaihissalam yang diceritakan oleh Nabi? Sampai-sampai Nabi SAW berkata bahwasanya ghibah itu lebih besar dosanya dan lebih berat bebannya melebihi daripada 30 perzinahan dalam Islam. Kenapa? Karena terkait dengan manusia. Bukan berarti zina itu lebih ringan dosanya daripada ghibah. Ghibah itu lebih ringan dosanya, cuma karena kaitannya itu dengan keridhaan manusia, maafnya manusia, dan maafnya manusia itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Makanya dikatakan oleh Nabi, 1 kali ghibah itu lebih berat daripada 30 kali berzina dalam Islam. Sehingga diceritakan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam, dia punya istri 99. Akhirnya diuji oleh Allah SWT. Di mana Allah menciptakan seekor burung yang sangat cantik bulunya. Sangat indah suaranya. Ketika melihat burung yang cantik indah tersebut, maka Nabi Daud sangat memantik perhatiannya. Sehingga kemudian Nabi Daud ingin menyentuhnya, ingin mendekat kepadanya. Dikejarnya. Dia mencelok ke tempat yang lainnya. Terus sampai berada di atas tembok tetangganya. Ketika sampai ke atas tembok tetangganya dikejarnya, dia melihat istri tetangganya dari tembok tersebut. Ternyata cantik sekali. Melihat tapi tidak diteruskan. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi, lakan nadratul ula wa alaikas saniya. Kamu itu boleh melihat pertama kali tapi nggak boleh diteruskan. Apalagi sampai melihat kedua kalinya. Tapi anak muda sekarang kan tidak. Ustaz, katanya kalau lihat pandang pertama nggak apa-apa. Ini kan pandang pertama tapi terusin terus kayak begini. Nggak boleh. Jadi melihat sekali udah itu dipalingkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu anak muda yang ganteng, tampan. Digonceng oleh Nabi di belakangnya Nabi. Kemudian Nabi itu kan melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Itu di antara mukjizatnya Nabi. Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang dibonceng oleh Nabi melihat ada perempuan cantik. Dilihat oleh Mu'ad bin Jabal. Oleh Nabi, tangannya itu dipegang kepada wajahnya Mu'ad yang menoleh itu, kemudian dialihkan, dipalingkan. Sehingga kata Nabi SAW, lakan nadratul ula wa alaikasaniyah. Kamu boleh melihat pandangan pertama. Yang enggak sengaja, bukan disengaja. Kalau disengaja itu yang mejeng itu sengaja itu namanya. Jadi sengaja pergi ke TP, sengaja berdiri di tempat masuknya cewek-cewek yang cantik itu masuk itu dilihat terus. Ini kan lakal ula, lakal ula, lakal ula. Jangan begitu. Tapi kalau nggak sengaja kita lagi jalan pas kebetulan berpapasan sama perempuan yang cantik misalnya. Itu pertama kali pandangan tapi harus dialihkan pandangannya supaya tidak terobsesi dan tidak terfitnah dengan pandangan tersebut. Itu nggak apa-apa. Tapi yang kedua jangan. Itu maksudnya Nabi SAW. Ini Sayyidina Daud seperti itu. Kelihatan. Akhirnya teriang-iang wajah itu. Tanya, siapa dia? Oh istrinya tetangga. Siapa tetangga itu? Itu salah satu tentaranya. Taruh di front depan besok. Jadi taruh front depan mati suaminya. Akhirnya janda. Setelah selesai idahnya dikawin sama Nabi Allah Daud. Jadi istrinya yang ke-100. Kemudian ditegur oleh Allah. Diciptakanlah atau diperintahkanlah 2 malaikat menjelma seperti manusia. Dua orang. Dia mengadu kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Daud,
ini temanku ini tamak sekali, rakus sekali. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia ini punya 99 kambing, saya punya 1 kambing. Sudah punya 99 kambing, masih mau merebut punya saya yang cuma 1 kambing juga. Akhirnya dinasihati, jangan, kamu nggak boleh begitu. Kamu sudah punya 99 kambing, belum bersyukur juga, masih kurang juga, punya 1 kambing mau diambil juga. Nggak boleh begitu. Ketika menasihati begitu, ingat loh, itu kan sama kayak saya. Akhirnya dia ingat ini adalah teguran daripada Allah, dia bertobat kepada Allah. Akhirnya pada malam harinya dia bermunajat kepada Allah, bertobat kepada Allah, kata Allah Ta'ala, ini bukan urusan kamu dengan aku. Ini urusan kamu dengan fulan. Minta maaf sama dia. Baik kalau gitu. Gimana ya caranya? Pergilah ke kuburannya. Pergilah ke makamnya. Ketika pergi ke makamnya, dengan izin Allah terbuka makamnya, kemudian dia bangun. Akhirnya kata Nabi Daud, wahai fulan, saya minta maaf ya. Oh saya maafkan suasana alhamdulillah. Berkatnya kamu saya ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat, mendapatkan surga dan sebagainya. Senang Nabi Daud, pulang. Malam harinya bermunajat, ditanya oleh Allah Ta'ala, sudah kau minta maaf? Sudah. Engkau sebutkan salahnya? Belum. Datang lagi, minta maaf. Itu loh maksudnya kata Nabi SAW, jelimet. Manusia itu ruwet, makanya jangan salah sama manusia. Ruwet, ini. Sampai kata Allah Ta'ala, balik lagi, minta maaf, sebutkan salahnya. Akhirnya keesokan harinya datang. Datang lagi ke makamnya, terbuka lagi, bangun lagi, kemudian disebutkan salahnya. Begitu disebutkan salahnya, diam orang itu. Ketika diam orang itu, maka kemudian Allah ngasih taufik dan hidayah. Kalau bukan karena dia merintahkan kamu di depan, belum tentu kamu dapat syahadah. Akhirnya baru memaafkan Nabi Allah Daud. Disinilah makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, kalau harus bersalah, jangan salah kepada manusia. Ribet, ruwet. Ini maksudnya.